Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita lanjutkan mudzakarah kita, pembacaan dari kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Alhamdulillah, kita telah sampai pada majelis yang ke-13, Al-Majlis Tsalitsa Asyara, ya, majelis yang ke-13, Fit Tahdhiri min Makri Syaitani bi Bani Adam, yaitu peringatan dari makar atau godaan tipu daya syaitan kepada anak cucu Adam atau kepada manusia. Kita mulai. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Beliau Syekh membuka majelis ini dengan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du, dan yang setelahnya qala Allah taala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Yasin ayat yang ke-60, yang artinya, ya, tidaklah aku telah memerintahkan kepada kalian, telah memesankan kepada kalian, wahai, ya, anak cucu Adam, wahai manusia, agar kalian tidak menyembah syaitan. Ya, sungguhnya syaitan itu bagi kalian ialah musuh yang nyata. Hada fihi bayanu adawati iblis li Adam wa dzurriyyatihi. Ya, di sini terdapat penjelasan tentang permusuhan iblis kepada Nabi Adam dan anak keturunannya. Wa dzalika min qadimin, dan ini terjadi, ya, sudah sejak sangat lama, yakni min hina khalaqallahu Adama abal basyariyati, yakni semenjak Allah menciptakan Nabi Adam, ya, di mana beliau ialah bapaknya manusia, wa faddalahu, dan ketika Allah memuliakannya, mengunggulkannya, wa amaral malaikata bisujudi lahu, dan ketika Allah telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Hasadahu iblisu ala hadhil manzilatil azimati, maka iblis pun dia hasad, dia merasa hasad, dia iri dengan kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Adam dari kedudukan yang sangat tinggi. Wa hadat takrimu minallahi subhanahu wa ta'ala, dan, ya, penghormatan atau pemuliaan ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, maka iblis pun dia mengatakan, ana khairum minhu, ya, aku lebih baik dari Nabi Adam. I'tarada 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa 'asa amrullah. Ya, jadi iblis dia protes, dia tidak mau menerima keputusan Allah, dan dia, ya, menolak dan memaksiati perintah Allah. Fakanatin natijatu an la'anahu Allahu wa taradahu wa ab'adahu min rahmatihi. Maka akhirnya hasilnya Allah pun melaknat iblis, ya, menjauhkan dia, mengusir dia dari rahmat Allah, wa ahbatahu min manzilatihi allati kana fiha, dan, ya, Allah pun mengusir iblis dari manzilah, kedudukan, ya, atau tempat yang dahulu iblis berada di dalamnya. Fata'ahadal khabithu wa talaba min Allahil imhal, maka al-khabith, yakni si buruk ini, yakni iblis, dia berjanji dan meminta kepada Allah al-imhal, yakni tangguhan waktu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya, dia mengatakan, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai kepada hari kebangkitan. Maka Allah pun fa'amhalahu Allahu ila yaumil waqtil ma'lum, maka Allah pun memberikan dia tenggang waktu sampai, ya, kepada waktu yang telah ditentukan, alladzi aradahu Allahu subhanahu wa ta'ala, yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inda dzalika ta'ahada wa aqsama ala nafsihi wa aqsama bi'izzatillah. Oleh karenanya, ya, maka sejak saat itu iblis dia berjanji, dia bersumpah dengan dirinya sendiri dan bersumpah dengan kemuliaan Allah azza wa jalla, liyaqidanna li hadzal makhluqi wa dzurriyyatihi, yakni untuk menggoda, untuk menyesatkan, ya, untuk, ya, menggoda makhluk ini, yakni manusia dan anak keturunannya, atau Nabi Adam dan anak keturunannya. Waliyuhawilanna ib'adahum an rabbihim, dan
iblis dia akan berusaha sungguh ya wala yuhawilanna ib'adahum, dan dia sungguh akan benar-benar berusaha untuk menjauhkan mereka dari Rabb mereka. Wa yuhawila akhdahum ma'ahu ilan nar, dan dia akan berusaha untuk mengajak mengambil membawa manusia bersama iblis menuju ke dalam api neraka, wal a'udzubillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada iblis, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguhnya hamba-hambaku, engkau wahai iblis tidak memiliki kuasa atas mereka kecuali mereka yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Di surat Al-Hijr ayat yang ke-42. Fallahu subhanahu akhbara annahu sayatawalla ibadahul mu'minin. Maka Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwasanya Allah akan melindungi, menjaga hamba-hambanya yang beriman. Wa an yahmiyahum minasyaitan, dan Allah akan melindungi mereka dari syaitan. Wa alla yaj'ala lahu sultanan alaihim, dan Allah tidak menjadikan bagi syaitan itu kuasa atas orang-orang yang beriman. Wa inna ma yatawalla man ittaba'ahu minal ghawin. Kan tetapi mereka yang loyal kepada iblis, dia mengikuti seruan iblis, mereka mengikuti tipu daya iblis dari kalangan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, mereka itulah yang dapat digoda, disesatkan, yang mana syaitan mempunyai kuasa atasnya. Wa innama yatawalla man ittaba'ahu minal ghawin. Hanya saja yang iblis punya kuasa kepadanya ialah orang-orang yang mengikuti iblis dari kalangan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Wa hadhihi hikmatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini ialah hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtali ibadahu, yakni Allah ingin menguji, menguji hamba-hambanya. Wa illa fahuwa jalla wa ala qadirun ala an yuhlika syaitana wa yuhlika junudahu fi lahdhatin wahidah. Yang mana Allah itu jalla wa ala mampu untuk membinasakan syaitan, membinasakan bala tentara syaitan dalam hitungan detik, dalam sekejap saja. Allah subhanahu wa ta'ala mampu, dan itu sangat mudah bagi Allah. Walakinnahu arada an yabtaliya ibadahu wa yamtahinahum. Akan tetapi Allah ingin memberikan cobaan, memberikan ujian bagi hamba-hambanya dari orang-orang yang beriman, liyatamayyazat thayyibu minal khabith, agar dapat diketahui atau dibedakan, dapat dipilih, diketahui, dibedakan mana orang-orang yang baik dari kalangan orang-orang yang buruk. Wa yatamayyazal mu'minu minal kafiri wa minal munafiqi, dan agar dapat dibedakan mana orang-orang mukmin dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Fahadha min babil ikhtibari wal imtihan. Maka ini merupakan bagian dari cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa hikmatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi khalqi iblisa wa fi ijadihi wa fi ighwa'ihi hikmatun 'azimatun. Maka di dalam penciptaan iblis, di dalam Allah mewujudkan iblis, di dalam penyesatan iblis terdapat hikmah yang sangat besar. Idh laulahu lam yatamayyazil mu'minu minal kafir wa lam yatamayyaz at-tayyibu minal khabith wa lam yahsul al-wala' wal bara' wa lam yahsul al-jihadu fi sabilillah. Yang mana seandainya jika tidak karena Allah menciptakan iblis, Allah menguji manusia dengan iblis, maka tidak dapat dibedakan mana orang-orang mukmin dari orang-orang kafir, maka mana orang-orang baik dari orang-orang yang buruk. Tidak dapat dihasilkan wala wal bara, tidak dapat dihasilkan jihad di jalan Allah. Fa fi wujudihi masalih. Maka di dalam keberadaan iblis terdapat maslahat yang sangat besar. Jadi dengannya Allah menguji manusia, mana yang loyal atau patuh kepada Allah dan mana orang-orang yang mengikuti tipu daya iblis. Wa in kana fihi madarratun ala man ittaba'ahu. Walaupun pada iblis memang terdapat madarrah, tetapi itu bagi orang-orang yang mengikutinya. Walakin fi dzalika masalihu 'azimatun. Kan tetapi juga pada iblis itu terdapat
atau pada penciptaan iblis terdapat maslahat yang sangat besar lil mu'minina shadiqin, bagi orang-orang beriman yang mereka jujur. Fahuwa ta'ahada fi an yabdhula wus'ahu wa an ya'mala, ya. Fahuwa ta'ahada fi an yabdhula wus'ahu wa an ya'mala juhdahu fi ighwa'i bani Adam. Maka iblis dia telah berjanji, ya, untuk mengerahkan segala usahanya, untuk, ya, mengerahkan segala usahanya, amalnya, kesungguhannya untuk menyesatkan manusia. Wa fi za'mihi annahu sayaghwi aktsarahum, dan di dalam persangkaan iblis bahwasanya dia dapat menyesatkan, ya, mayoritas atau kebanyakan dari manusia. Karena maka di sini Allah berfirman, ya, wala tajidu aktsarahum syakirin, maka engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu mereka bersyukur. Walakin Allah subhanahu manna ala ibadihil mu'minin, akan tetapi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan, memberi karunia kepada hamba-hambanya yang beriman, bihifdhihi wa ri'ayatihi min aduwwihim, yaitu penjagaan dari Allah, perlindungan dari Allah, ya, penjagaan, perlindungan dari musuh mereka, yakni iblis ini. Faman tawallallaha jalla wa ala wa aqbala 'ala Allah wal taja'a ila Allah, maka barang siapa yang dia patuh kepada Allah, loyal kepada Allah jalla wa ala, dia menghadap kepada Allah, dia senantiasa bersandar kepada Allah, hamahullahu azza wa jalla, maka Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya. Wa man ata'a ar-rusula wa amana bil kutub wattaba'a ma anzalallah hamahullahu minasyaitan, maka barang siapa yang mentaati Rasul, beriman dengan kitab-kitab Allah, mengikuti apa yang Allah turunkan, ya, dalam kitab-kitabnya, maka Allah akan menjaganya dari syaitan. Wa lam yaj'al lahu ilaihi tariqa, maka Allah pun tidak akan menjadikan bagi syaitan yaitu tariqan, jalan untuk, ya, menggoda, menyesatkan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Sungguhnya hamba-hambaku, ya, engkau syaitan atau iblis tidak memiliki kuasa atas mereka kecuali mereka yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat dan yang menyimpang. Kita lanjut. Walhamdulillahi, maka, ya, segala puji bagi Allah. Walhamdulillahi, segala puji bagi Allah, annallaha subhanahu tawalla ibadahul mu'minin, ya, di mana Allah telah menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Wa tawalla hifdzahum wa nasrahum wa himayatahum, dan Allah telah, ya, memberikan perlindungannya kepada mereka, memberikan kemenangan, memberikan penjagaan mereka. Walakinna hadza yujibu 'alal mu'minil khaufal 'azim, akan tetapi, ya, tetap hal ini, ya, diharuskan bagi orang beriman untuk memiliki rasa takut yang besar. Wal hadra min hadzal aduwwil ladud, dan, ya, senantiasa berhati-hati dari musuh yang sangat keras ini. Ya, yakni walaupun Allah dia telah menjadikan perlindungan, menjaga orang beriman, tetapi, ya, kewajiban kita sebagai orang beriman tetap harus hati-hati, senantiasa memiliki rasa takut, ya, agar tidak mengikuti syaitan. Alladzi lahu junudun katsiratun min syayatinil insi wal jin, yang mana, ya, musuh kita ini, yakni iblis, memiliki bala tentara yang sangat banyak dari kalangan syayatinil insi wal jin, dari kalangan syaitan, dari kalangan manusia dan kalangan jin. Ya, jadi ada syaitan dari kalangan manusia, karena syaitan itu merupakan sifat atau karakter yang ada pada manusia dan ada pada jin. Ya, yakni sebuah sifat yang karakternya ialah memalingkan manusia, menjauhkan manusia dari Allah. Yabuthuhum wa yansuruhum litadlilin nas, yang mana, ya, mereka yang mana iblis sebarluaskan mereka untuk, ya, menyesatkan manusia. Wa ighwa'in nas, ya, untuk menyelewengkan manusia, menyesatkan manusia. Wa ighrarin nasi bisyahawati wasyubhat, dan, ya, menipu manusia dengan syahwat dan dengan syubhat. Wal kufri wal ilhad, ya, serta menipu manusia dengan, ya, atau menggoda manusia dengan kekufuran dan dengan, ya, dengan penyimpangan.
Fahada yujibul hadra minal adu. Maka hal ini ya kita harus tetap mengharuskan hati-hati dari musuh kita ini. Wa annal insana daiman yalja'u ila Allah. Dan seseorang ya hendaknya dia senantiasa bersandar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatahassanu billah, dan dia membuat penjagaan diri, perlindungan diri dengan Allah, yakni dengan amal soleh, dengan zikir, dengan baca Quran dan lain sebagainya. Wa yasta'idzu billah, dan dia berlindung kepada Allah, wa yulazimu ta'atallahi subhanahu wa ta'ala, dan dia senantiasa melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yabta'idu an ma'asih, dan dia ya berusaha menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Fa innahu idza fa'ala syai'an minal ma'asi faqad istajaba lisyaitan. Karena sungguhnya ya seorang yang dia melakukan salah satu dari kemaksiatan, maka dia telah menyeru, dia telah menjawab, memenuhi ya seruan atau ajakan syaitan. Wa idza taraka al-ma'asi wa 'amila bit-ta'ati, maka siapa yang meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan ketaatan, fa innahu yakunu qad salima minasyaitan, maka dia telah selamat dari syaitan. Wa a'adahu Allahu minasyaitan, dan Allah telah melindunginya dari syaitan. Fa hadza yujibu 'alal mu'mini fa hadza yujibu 'alal mu'minina al-hadra wal khaufa. Ya, maka tetap hal ini ya mengharuskan atau kita diharuskan untuk senantiasa memiliki rasa takut ya, rasa kehati-hatian dan takut dari tipu daya syaitan. Ya, maksudnya takut ialah kita ya berusaha untuk menjauhi amal-amal yang dapat menjadikan kita mengikuti syaitan. Dan luju ya kita senantiasa kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah daiman wa abadan ya, terus menerus senantiasa kita ya sepanjang waktu berusaha ya, kita berusaha. Tentu kita tidaklah sempurna dalam mengerjakan ketaatan, tapi kita berusaha sekuat tenaga di sepanjang waktu untuk ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'da 'anil ma'asi wal muharramat, dan menjauhi kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan. Wal iktsara minat ta'at, dan memperbanyak ketaatan. Wal muhafadzata 'alal faraidi wal wajibat, dan senantiasa menjaga ya ibadah-ibadah yang fardu dan yang wajib. Wala yakfi annal insana yaqul, dan tidak cukup, ini penting sekali, dan tidak cukup ya seseorang itu hanya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, tidaklah cukup dia sekedar mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah aku berlindung kepadamu dari syaitan yang dirajam. Yaqulu dzalika bilisani, dia hanya mengatakan di lisannya saja. Lakin la yughayyiru syai'an min a'malihi sayyi'ati, tetapi dia sedikit pun tidak berusaha untuk merubah ya amal-amal buruk yang ada pada dirinya. Bal huwa muqimun 'alal ma'asi wasayyi'ati wadzunub, bahkan dia berada dalam kemaksiatan itu sendiri. Dia berada dalam kemaksiatan, keburukan, dan dalam dosa. Ya, maka kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetapi dia berada dalam kemaksiatan, tidak berusaha untuk keluar darinya, al-isti'adzatu bilisani la takfi wa la tanfa, maka isti'adzah seperti ini ya yang hanya dengan lisan itu tidak cukup dan tidak bermanfaat. Wa idza ista'adza billahi minasyaiton, dan ketika dia telah beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, falyatruk a'mal syaitan, maka dia juga harus meninggalkan amal-amalnya syaitan. Selain kita minta perlindungan kepada Allah, kita juga meninggalkan amal-amal syaitan. Baik itu dari dosa-dosa besar ya seperti kesyirikan, naudzubillah, berbuat perbuatan zalim, memakan harta yang haram dan lain sebagainya, berbagai macam kemaksiatan baik yang besar maupun yang kecil. Wa an yabta'ida 'anil ma'asi wal mukhalafat. Ya, setelah kita beristi'adzah, kita meninggalkan perbuatannya syaitan, kita pun menjauhi ya kemaksiatan-kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan. Wa an yatuba ila Allah azza wa jalla mimma hasala minhu, dan ya bertaubat ya, kita bertaubat kepada Allah azza wa jalla dari apa yang telah terjadi dari kemaksiatan itu. Fama 'ala syaitani asyaqqu minat taubah, maka tidak ada yang lebih memberatkan syaitan daripada taubatnya seorang hamba. Idza tabal mu'minuna fa innahu yandamu nadamatan 'azimatan. Ketika seorang yang beriman dia bertaubat, maka syaitan dia menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Di annahu khasira mas'ahu wa ta'abahu. Ya, karena syaitan dia rugi. Dia rugi usahanya, rugi apa? Lelahnya. Dia sudah jerih payah, sudah berusaha sekuat tenaga menggoda manusia, menyesatkan manusia, ya, membisikkan kepada manusia, mengajak dia kepada kesesatan, kepada kemaksiatan,
capek, lelah, tapi tiba-tiba seorang hamba itu bertaubat, maka syaitan sangat menyesal dengan penyesalan yang sangat besar ya. Dia marah dengan hal itu, tidak senang, syaitan sangat berat dia menerima hal itu. Fahuwa yafrahu bil ma'asi, maka syaitan itu sangat bergembira, berbahagia dengan kemaksiatan. Wa yafrahu mimma yusibu minhum minal mukhalafat, dan berbahagia ya, syaitan berbahagia, bergembira dengan apa yang menimpa manusia dari penyimpangan-penyimpangan. Lakin idza tabu fa innahum yatakhallasuna minhu. Tetapi orang beriman ketika mereka bertobat, maka mereka telah melepaskan diri dari tipu daya syaitan. Fayandamu 'inda dzalika wa yatahassaru, maka syaitan pun ketika orang-orang beriman bertobat, dia ya menyesal dan dia merugi. Walihada yaqul, karenanya ya syaitan dia mengatakan qasamu dhahri bil istighfar, ya sungguh atau manusia telah membinasakan punggungku atau telah membinasakan diriku dengan istighfar. Maka setiap kita bertobat, hal itu ya menjadikan syaitan binasa, ya, karena dia rugi. Telah menggoda manusia mungkin bahkan bertahun-tahun ya, ketika bertobat, yang mungkin seorang ketika bertobat itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya, dalam hitungan menit mungkin ya, atau hitungan detik, atau mungkin tidak sampai berjam-jam. Ketika seorang manusia dia menyesali perbuatannya, dia berazim untuk tidak melakukan kemaksiatan, dia menyesali perbuatannya, dia meminta ampun kepada Allah, maka ya, itu membuat syaitan binasa. Fahada min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ashaddi ma hasala li syaitani minal khasarati wa nakbah. Nah ini, dan di antara hal yang sangat membuat syaitan itu merugi ya, yakni kerugian dan nakbah, bencana yang paling besar yang pernah menimpa syaitan ialah apa? Bi'tsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi diutusnya Nabi kita itu merupakan bencana yang sangat besar bagi syaitan. Kenapa? Fa innallaha anqadha bihi katsiran minal basyariyati. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad, Allah menyelamatkan banyak manusia. Wa hadahum ila siratil mustaqim, dengan diutusnya Nabi Muhammad, Allah memberikan petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Wala yazalul islamu walillahil hamd wadihan jariyan, dan senantiasa terus-menerus Islam itu ya, bahkan sampai dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini, hari ini, senantiasa Islam itu ialah sangat jelas. Ya, terang benderang, petunjuknya sangat jelas, ya, semuanya sudah dijelaskan. Ya'tasimu bihi man aradallahu hidayatahu wa najatahu minasyaitan. Yang kemudian ya, orang-orang berpegang dengan Islam, ya, mereka yang Allah inginkan hidayah dan Allah inginkan keselamatan dari syaitan. Fattariqu wadihun, maka jalan ya, jalan kebenaran, jalan menuju surga, jalan Islam itu sangat jelas. Liman yuridun najah, bagi mereka yang menginginkan keselamatan. Nas'alullah an yuwaffiqal jami'a lima yuhibbu wa yarda. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan taufiknya kepada kita semuanya ya, untuk hal-hal yang Allah cintai dan yang Allah ridhai. Kemudian beliau menutup majelis yang ke-13 ini dengan salawat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di majelis yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.